Mohon perhatian saudara, karena saya biasa khotbah lama, supaya tidak terlalu lama, saya akan bicara sangat cepat. Jadi kerjasama saudara, kadang-kadang banyak hal yang Tuhan taruh di hati kami sebagai hamba Tuhan untuk disampaikan. Kalau saudara tadi perhatikan lagu-lagu itu, berkali-kali kita nyanyi tentang mustahil, betul? Berkali-kali lagu-lagu yang dinaikkan ada kata-kata bahkan yang terakhir tadi ada mustahilnya kan? Senang nggak senang saudara dan saya akan dipimpin Tuhan ke perjalanan untuk menghadapi kemustahilan. Dalam perjalanan saudara dan saya ikut Tuhan Yesus, seberapapun taatnya saudara dan saya, seberapapun hidup kudusnya saudara dan saya, seberapapun rajinnya ke gereja, kasih persembahan dan lain-lain, saudara dan saya akan tetap dibawa ke perjalanan menghadapi kemustahilan. Berarti akan ada waktunya Tuhan memimpin saudara dan saya ke masalah yang sangat berat. Dan tidak ada orang yang bisa menolong. Khotbah ini tidak enak, tetapi ini kebenaran. Karena kenapa saudara? Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang Dia katakan, bukan apa yang saudara dan saya mengerti. Tuhan dengan firman-Nya hanya bertanggung jawab atas apa yang Dia maksudkan, bukan atas apa yang kita rasa maksudnya seperti ini. Mungkin maksudnya seperti ini. Dia tidak bertanggung jawab atas pengertian yang kita rasa itu benar dari dengar firman. Tapi Dia bertanggung jawab atas apa yang Dia maksudkan dari kebenarannya. Bisa ditangkap maksud saya? Jadi maksudnya begini saudara. Kalau saudara dan saya dikatakan Yesus adalah penolong, jangan pernah berharap segala sesuatu akan segera tertolong. Karena tidak ada dikatakan Yesus adalah penolong yang bersegera. Tidak ada. Amin. Amin. Pernah saudara baca Yesus adalah penolong yang bersegera? Tidak ada. Yesus adalah penolong. Sampai di sana kan? Tidak ada keterangan belakangnya. Walaupun ada ayat lain dikatakan Dia tidak pernah terlambat. Tapi nggak boleh digabung. Saudara. Karena ini kesalahannya orang Kristen. Mengerti firman berlawanan tidak pas dengan apa yang Tuhan maksudkan. Sehingga dalam perjalanan hidupnya jadi kacau. Nah contohnya saudara, kalau saudara kita pergi beli obat ke dokter, dikasih obat, ditulis 2 kali 4. Berarti minumnya 2 biji 4 kali. Bukan 4 kali minum 2 biji. Betul? Begitu? Wow, saya ulang lagi supaya nggak bingung. Kok bingung ya? Oke, sekarang ulang perumpamaannya begini, ya. Dokternya kasih obat 2 kali 4 ditulis. Berarti minumnya 2 biji pagi, siang, sore, malam. Nggak boleh dibalik. Amin, sekali minum pagi 4 biji, malam minum 4. Berarti kita salah mengerti. Dokter bertanggung jawab nggak kalau sudah tulis begitu? Jadi saya tulis 2 kali 4, berarti apa? 2 biji kali 4 kali. Nggak boleh 4 kali 2, betul? Karena kebanyakan obat bisa bahaya kan? Contohnya, ya, misalnya dokternya bilang, oh ini darah tinggi, minum pagi 1, sore 1. Maka ditulis 1 kali 2. Nggak boleh saudara, 2 kali 2 minum pagi, terus sore, saudara seringkali kalau orang sangat tinggi itu mesti minum 2 biji kan? Nah, terus saudara bilang, oh bolak-balik aja lah, 2 kali 1 sama, 1 kali 2 kan hasilnya sama, amin. Memang sama saudara, 2 kali 1, 1 kali 2, sama dengan 2, itu kan bukan hitung-hitungan. Itu cara minum, berarti apa yang kita mengerti dari firman Tuhan harus sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya, supaya nggak kacau. Kalau kita salah mengerti, Dia bilang, sorry, aku nggak bertanggung jawab. Kenapa? Engkau salah mengerti firman-Ku. Makanya perlu pengertian yang benar dari firman. Bukan cuma rasanya seperti ini. Rasanya lebih enak kalau seperti ini. Nah, jadi kita ulang lagi saudara ya. Jangan khawatir, saya terus lihat jam. Ya, saya terus lihat jam. Jadi telat pulang itu biasa orang Kristen. Ya kan? Loh, telat pulang biasa. Yang punya anak bayi berapa orang yang sedang nangis-nangis di rumah anak bayinya. Dan suaminya bilang, cepat pulang ma, anakmu nangis. Nggak ada, amin. Ada yang masih punya anak bayi? Oke, rata-rata anaknya udah gede-gede, jadi aman kalau ditinggal agak lama, ya kan? Kalau bayi susah ditinggal agak lama, ya toh? Baik. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang, ya. Jadi seperti tadi, seneng nggak seneng, perjalanan hidup saudara dan saya akan banyak mengalami hal-hal yang mustahil.
Dalam arti sangat sulit diselesaikan, sangat sulit pemberesannya, butuh mujizat untuk menyembuhkannya, butuh pertolongan Tuhan untuk menyelesaikannya. Manusia tidak bisa. Berarti apa sih maunya Tuhan membawa saudara dan saya kadang-kadang diizinkan mengalami kesusahan? Jujur saudara ya, tadi saya tidak mengecilkan pujian yang saudara dan saya naikkan. Tadi di sini semangat sekali musiknya dan worship leadernya, tapi pujiannya tadi di belakang sepi. Rasa nggak? Nggak benar-benar nyanyi, amin. Padahal saya kan mau khotbah, saya mesti jaga suara saya supaya bisa khotbah 1 jam lebih. Karena kalau saya teriak-teriak nyanyinya nanti serak, ya kan? Tapi saya dengar kok agaknya kurang semangat nyanyi. Biasanya kalau nggak semangat itu bebannya banyak. Iya Pak ya, iya Pak ya. Duh, saudara saya mau tanya saudara bisa bedakan nggak orang lagi punya duit banyak sama nggak punya duit? Kelihatan nggak dari wajahnya? Kelihatan nggak? Jujur saja, kelihatan nggak? Apa nggak bisa bedakan? Loh, sama saja Pak, saya memang berdarah dingin. Acuh, pasti kelihatan kan? Orang yang lagi susah kelihatan nggak sama orang lagi senang? Nah, ibu yang lagi berantem sama suaminya kelihatan nggak kalau lagi ibu saya yang lagi mesra sama suaminya? Kelihatan. Iya kan? Dari mata, amin, bisa berair, ya dong, merah. Tapi kalau yang lagi bahagia, cerah sekali, kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, saudara, sekarang katanya kan tidak ada yang Nah, kenapa Tuhan seringkali membawa saudara dan saya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam hal-hal yang luar biasa beratnya, dan tidak segera menolong saudara dan saya? Nah, sekarang intinya, yuk kita lihat ya. Tuhan katakan, seneng tidak seneng, saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan mengalami hal-hal yang berat. Contohnya, yuk buka Alkitab bersama dengan saya. Kita akan melihat Keluaran pasal 14 ayat 1. Ya. Keluaran pasal 14 ayat 1. Ya. Sudah ketemu? Iya. Gampang saudara, Kejadian. Terus apa lagi? Habis Kejadian? Ya, sudah cepat sekali saudara, Kejadian, Keluaran. Oke. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sekwan berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurut mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Saudara sampai di sana saja. Saudara perhatikan. Ya. Ini orang Israel sesudah keluar dari Goshen. Ini belum benar-benar keluar dari Mesir. Karena mereka harus menyeberang dulu Laut Teberau, baru masuk ke wilayah padang gurun. Berarti mereka ini baru keluar dari Goshen, belum benar-benar keluar. Saudara, kita mau perhatikan di sini dulu. Nah, terus lihat. Tuhan memimpin mereka. Tuhan katakan apa? Kamu putar, terus berkemahlah di tepi. Lihat. Sesudah berkemah di tepi laut, Tuhan bilang sama Musa, nanti Firaun akan mengejar kamu. Loh. Apa tidak sengaja Tuhan memperhadapkan mereka dengan kesulitan? Apa tidak sengaja Tuhan menghadapkan mereka dengan masalah sekarang? Loh, kalau Tuhan tahu Firaun akan mengejar, kenapa Tuhan tidak katakan Firaun akan kejar kamu, kamu harus menghindar jalan sini supaya nggak terkejar? Begitu bunyi firman Tuhan? Tidak, Tuhan sengaja menyuruh mereka berkemah di tepi laut. Kemudian selaskarnya Firaun mengejar mereka, mau maju. Ada jarak sekian kilometer menuju ke seberang sana. Kalau saudara yang pernah pergi ke Mesir dari Israel, kita jalan menuju ke Sin Catherine, sebelah kanannya itulah dia. Ya, terus sekarang itu nyebrang sebelah sananya itu sekarang menjadi wilayahnya Arab Saudi. Ya, yang pernah pergi. Oke. Itu kan berapa kilometer, saudara? Mungkin hanya 1-2 orang yang kuat berenang bisa, sisanya akan tenggelam mati. Nah, jadi apa saudara? Senang nggak senang saudara dan saya, Tuhan akan membawa saudara saya ke satu keadaan di mana Tuhan sepertinya sengaja membuat saudara terjepit, tidak ada orang bisa nolong. Kita mau perhatikan di sini. Terus saudara perhatikan, ya. Sesudah tentara Firaun datang, bisakah tentara itu mendekati mereka? Tidak bisa. Iya apa ya? Yang pernah baca Alkitab saat selesai satu kali Kejadian Wahyu, tolong angkat tangan. Saya ulang. Yang pernah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tolong angkat tangan. Karena kalau enggak saya harus cerita lengkap. Ya, karena ada beberapa orang yang sudah, jadi saya nggak usah cerita lengkap.
Ya, saudara perhatikan. Ketika tentara Firaun hampir dekat, Tuhan tidak mengizinkan tentara itu untuk datang dan membunuh mereka atau menarik mereka paksa untuk balik ke Mesir. Kenapa? Tuhan membuat ada pembatas tiang yang menjadi gelap. Supaya kenapa? Tentara Firaun nggak bisa dekat. Jadi apa saudara? Dalam kondisi saudara dan saya diizinkan kepepet, Tuhan tidak pernah akan izinkan saudara dan saya sampai mati. Misalnya, waduh, tuh dia kepepet terus kemarin stroke mati. Nah, itu bukan begitu rencana Tuhan, saudara. Ya, terus apa? Waduh, dia kemarin usahanya jatuh terus, iya habis disita bank, rumahnya diambil terus mati. Bukan begitu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan di sini kebenaran firman. Tidak diizinkan oleh Tuhan untuk Firaun itu dan tentaranya bisa mendekat. Nanti buka Alkitab, saya nggak baca karena ini kita akan cepat. Tentara Firaun nggak bisa dekat kan? Nggak bisa menyerang mereka, nggak bisa membawa mereka pulang. Tetapi ini bangsa, saudara, sudah melihat kemuliaan Tuhan, tapi iman nggak pernah tumbuh. Sudah melihat bahwa mereka ini Tuhan mau bawa mereka ke Kanaan, tapi tidak pernah percaya janji Tuhan. Sehingga mereka berteriak-teriak mengatakan apa? Memangnya nggak ada kuburan di Mesir, maka kami harus mati di padang gurun. Betul? Kata begitu mereka katakan? Nah, saudara lihat kita di sini, ya. Mereka hanya ingin lepas dari penjajahan Firaun, tapi tidak pernah mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Orang Kristen juga banyak seperti ini. Berdoa hanya ingin lepas dari masalah pergumulan, utang, tetapi tidak mau nurut. Karena pengertian kita bisa berlawanan dengan yang dia katakan. Ya, saya masih ingat ketika saya masih dari mulai SMP saya ambil bagian di pelayanan di gereja. Ya, SMA saya ambil bagian di gereja, kuliah saya sangat rajin ke gereja, bahkan hari Minggu 4 kali sesi saya ikut di gereja. Kemudian saya kerja jadi pimpinan, kemudian Tuhan katakan, tinggalkan pekerjaanmu, jadi hambaku. Saudara, pengertian saya dulu selalu, kalau ikut Tuhan, hidup benar dari muda, dari kecil, melayani Tuhan, semua cita-cita saya pasti terjadi. Pikiranku, pengertianku, dan khotbah pendetaku seperti itu. Kalau kau layani Tuhan, nanti terjadi yang kau mau. Ternyata tidak itu. Saya tidak pernah menghayal jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, tidak pernah ada di otakku tuh. Dalam arti, aku mau jadi hamba Tuhan. Nggak ada. Pikiranku cuma aku mau jadi pengusaha. Karena dulunya, saudara, enakan jadi pengusaha daripada jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa, saudara? Tiap kolektor punya ting, 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 uang kubus. Ngapain saya bilang uang-uang gitu? Sorry, saya katakan, saudara. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya dengar kelenting, kelenting. Aduh, Tuhan. Kita kayak uang begituan buat apa? Ya, saudara, apa yang saya mengerti dan apa yang saya dikhotbahkan oleh pendeta saya berlawanan dengan yang Tuhan maksudkan. Dia tebus saya, bukan sekalipun saya melayani dia dari muda, bukan berarti kemudian dia jadi pesuruh saya. Semua cita-cita saya tercapai, semua keinginan saya dituruti. Maaf, tidak ada seorang pun kuli, sebaik apapun dia bekerja kepada bos itu, kemudian bosnya bilang, sekarang kamu jadi bos saya dah, semua harta saya serahkan kamu, saya kerja sama kamu. Amin. Ada bos seperti itu? Tidak ada, tetap serajin apapun dia tetap kuli. Tapi kita Kristen merasa kalau rajin sekali, taat sekali, Tuhan turun jadi kuli kita. Tuhan minta versi, Tuhan kirim. Tuhan minta rumah, Tuhan kirim. Tuhan jadi kuli. Amin. Sejak kapan ada teori begitu? Tapi di pikiran banyak orang Kristen seperti itu. Halo? Tidak ada amin. Walaupun kenyataannya seperti itu. Ya, saudara baik. Sekarang kembali ke sini. Mereka berteriak-teriak, mereka mengamuk, mereka menyesal keluar dari Mesir. Lihat, saudara. Orang Kristen yang hanya ingin ikut Tuhan, hanya ingin bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, hanya ingin hidup enak, mereka akan terus diproses melalui keadaan terjepit supaya kenapa? Berhenti hanya pikir untuk hidup enak, tapi mulai hidup taat. Tuhan tidak turun dari surga untuk mencari bos, betul. Dia mencari hamba. Siapa yang bisa kuperintah, siapa yang bisa kuatur, siapa yang bisa kusuruh. Lah kita ikut Tuhan, kemudian merasa satu titik bisa jadi bosnya Tuhan. Tuhan bingung, amin. Amin. Tuhan bilang, apa aku terlalu baik sehingga si kuli mengelunjak, betul? Agak diam. Ya, kalau khotbah begini memang khotbah tanpa amin. Tapi kalau percaya saudara, tahun ini yang tidak mustahil. Amin. Itu percaya sebelum Desember, saudara. Alah. Sejak kapan ada begitu-gitu? Ya?
Kita mau jujur, saudara. Ingat, Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang dia katakan dan dia maksudkan. Kalau kita salah mengerti, dia tidak bertanggung jawab. Itu kesalahan kita sendiri. Jadi, kita harus belajar, maksudmu apa Tuhan? Supaya cocok yang Tuhan omongkan, oh maksudnya gini. Jangan kita salah mengerti. Kalau salah mengerti, tidak tanggung jawab. Saudara pun ikut asuransi, saudara salah mengerti. Saudara mau tuntut. Lo baca klausul seperjanjiannya, nggak bisa. Contohnya, ya suami istri berantem, saking sering berantemnya, misalnya suaminya bakar mobil, dah saking jengkel, udahlah kamu kasih mobil, nggak pernah di rumah, misalnya pergi shopping ngabisin duit, dibakar mobilnya, terus klaim asuransi, betul? Kan ada klausulnya kalau ada huru hara, betul? Lah kalau huru hara rumah tangga nggak diganti, saudara. Iya dong, suami saya yang bakar, rumah anunya bilang apa asuransinya? Ini kalau ada huru hara besar, bukan huru hara rumah tangga. Iya kan? Jangan diterjemahkan sendiri. Jadi harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan di perjanjian itu. Oke, jadi kembali lagi di sini dulu poin yang pertama. Saudara dan saya akan mengalami kondisi-kondisi yang berat. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Lihat sekarang. Ya, kalau diam di tempat, mati. Loh, mati toh kalau diam di tempat karena tentara itu terus maju. Ya kan? Mau berenang, mati juga. Saudara, ini pilihannya dua-dua jelek. Kecuali tiba-tiba diraibkan Tuhan, hilang. Itu lain lagi, saudara. Itu hanya satu orang kan, Filipus yang pernah ngalaminya, Rasul lain belum pernah. Nah, kembali. Supaya kenapa? Saudara dan saya ikut Tuhan, harus jangan hanya sampai mau bermikirkan, pokok saya keluar dari Mesir, tapi tidak mau berlanjut, nurut lebih dalam lagi, taat lebih dalam lagi. Percayalah saudara dan saya akan diproses terus keadaan terjepit. Karena pola pikirnya cuma sampai hidup enak. Nek susah aku rajin doa, nek beres aku cuti doa. Ya kan, biasanya Kristen gitu saudara. Oh, orang yang paling tekun beribadah dan tekun doa bukanlah orang yang cinta Tuhan, tapi orang yang sedang berbeban ratusan ton. Itu kan pola kekristenan sampai hari ini. Jadi sudah ditangkap poin yang pertama. Seneng tidak seneng akan terjepit. Supaya kenapa? Ini perubahannya. Supaya ada perubahan, ya. Makanya saudara perhatikan di sini. Mereka teriak-teriak. Kemudian apa? Tuhan walaupun mereka bantah, walaupun mereka ngamuk nyesel, Tuhan tidak bilang matilah. Tapi tetap ditolong. Iya apa ya? Tetap ditolong. Loh itu loh baiknya Tuhan, saudara. Saking baiknya bos lupa diri sebagai kuli. Amin. Misalnya bos bilang, ayo makan semeja. Makan semeja. Ayo pakai mobil saya. Lama-lama kuli lupa diri. Tapi saudara dan saya coba perhatikan. Kalau saudara punya karyawan, senang nggak karyawan saudara itu jadi karyawan yang lupa diri? Senang? Tiba-tiba dia bilang, bos, sedannya saya pinjem ya untuk antar istri saya. Loh. Sampean memang tiap hari kerja nyupiri mobil saya. Tapi pinjem mobil saya untuk ajak jalan-jalan istrimu, itu hal yang berbeda. Amin. Amin. Loh, iya dong? Senang dong, wah ini karyawan imannya sangat luar biasa. Ya wes pakai 5 hari pakai, gitu. Kasih saudara bilang, oh mulai ngelunjak nih orang. Iya apa ya? Kok diem? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara. Ya, kita akan lihat apa? Kenapa Tuhan juga membawa kita dalam kondisi tidak mungkin? Mengapa Tuhan membawa kita dalam kondisi rasanya janji Tuhan tidak mungkin tergenapi karena sudah lama nunggu, sudah beriman, sudah taat, sudah, tapi tidak tergenapi. Maunya Tuhan apa? Membiarkan kita sampai nunggu terlalu lama. Ini supaya saudara dan saya jangan kecewa kalau sudah nunggu sekian tahun. Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau ajar saudara dan saya. Kalau belum ngerti terpaksa ulangan lagi. Ya, gurunya bosan lihat murid yang sama juga bosan lihat guru yang sama, ya kan? 3 tahun lihat guru yang sama bosan nggak? Maksudnya naik kelas. Gurunya pun pegel nih murid paling tua, betul? Sudah jenggotan, masih kelas 6 SD. Ini guru yang goblok atau murid yang goblok kan begitu? Kan gurunya juga serba salah kalau dibilang kenalkan murid saya kelas 6 SD umur 18. Ini gurunya yang bodoh mungkin ngajar, ya kan? Gurunya juga enggak. Kenapa? Kena imbas. Tapi kalau kenalkan, ya, ini SMA kelas 3, baru 14 tahun. Kok bisa lompat pas? Karena otaknya jenius.
Ya kan? Jangan bikin orang tuanya yang lompat-lompat saking emosinya di rumah, suruh belajar tapi suruh gini nggak mau, ya saudara. Banyak loh saudara. Makanya nggak ada jaminan kalau punya anak itu. Kalau dulu orang bilang banyak anak banyak itu karena zaman dulu orang hidup dari pertanian dan peternakan, anaknya suruh kerja di sawah dan ngurusin kambing, kerbau dan lain-lain. Kalau zaman sekarang udah nggak ngurus gitu-gitu, amin. Amin. Nggak perlu banyak-banyak orang lagi, ya kan? Dan nggak ada jaminan punya anak itu bisa baik. Iya Pak ya? Loh, iya Pak ya? Nggak ada jaminan dia bisa balas kebaikan kita. Kita kalau mungkin orang tua kadang mau beli baju pun di eman-eman supaya kasih anaknya lah pakai beli baju baru. Mau makan apa eman-eman dia makan yang supaya anaknya bisa makan yang enak. Belum tentu nih anaknya jadi dibales. Nggak ada jaminan. Saudara, banyak yang begitu dia terima warisan ditendang ke orang tuanya. Jangan semua dikasih. Zaman sekarang nggak ada jaminan biar Kristen. Hanya uang yang tidak pernah bohong. Amin. Amin. Semua kita pernah bohong. Uang nggak pernah bohong. Keyboard yang begini harganya pasti mahal. Ganti keyboard congkok yang cuma ting tong tong ting murah. Uang nggak bisa bohong. Ya tidak. Ya tidak. Iya. Ono rupa ono rego nggak bisa bohong, saudara. Iya. Misalnya saudara, tiba-tiba bawa tas warna-warni. Ya cuma sampai chen. Yang satu lagi bawa tas biasa. San seutil misalnya. Lain. Udaranya lain waktu lewat. Amin. Iya. Udaranya, awanya beda, saudara. Ya, waktu lewat nih san seutil itu adem. Kenapa? Wah, yucien. Nek sampai usuk cien ini. Wah iya. Terus terang ya saudara. Oke, kita lanjut. Ya, jadi supaya adem-adem nanti pakailah yang begitu-gitu, ya kan? Tapi suamimu pasti tidak adem. Masak tas gini aja dipakai sak minggu sekali mesti mahal-mahal. Apa bedanya sama tas di misalnya? Ya, di sana itu loh. Pergi aja ke Mangga 2 banyak, ya kan? Uwanten dapat bagus, betul? Uwanten juga tas. Ya apa tidak? Uwanten Usecien itu juga tas, saudara. Tapi tentu saja beda. Amin. Loh, yang sama Use, dia nggak sama. Iya Pak ya. Mobil Ipe, dia sama mobil 1M naiknya beda, saudara. Betul, saya ngalamin naik mobil yang enak itu kalau ketemu lubang, nggak rasa. Lu enak, tapi kalau yang BNI itu, itu murutnya yang mahal, murutnya. Tapi bukan berarti, Bapak, bukan. Ya, katanya anak Tuhan Lah kalau ada uang jangan cuma senang lihat itu loh. Waduh Mas, ini loh, rekening koran dari bank sekian. Tapi tidak berani pakai. Ya dah. Misalnya ada pameran berlian langsung dia katakan, "Mah, kan kemarin diajar pendeta, kedatangan Tuhan sudah segera, buat apa pakai berlian?" Saudara pakai, biar besok Tuhan datang kalau ada uang pergi beli. Banyak orang Kristen peliknya minta ampun, saudara. Alasannya apa? Pak, kita makan sayur aja dah, cai aja. Duh, dulu kita ada cai Pak sebelum bekerja Yesus. Dia sekarang cai lagi supaya kenapa? Masalahnya daging mahal, cepet cing. Bukan supaya sehat. Ini masalah daging harga mahal. Pelit banget. Ya nanti bangganya kemana? Wah, lagi kemana? Ke Singapura berobat sudah habis 1M. Wih, bangganya di situ, saudara, orang Indonesia, betul? Kenapa nih masih sehat pergi jalan-jalan nggak berani? Jalan-jalannya nanti sudah sakit baru keluar negeri, ya kan? Apa enak di rumah sakit situ enak? Nah enak kan? Man bangga. Dari kemana sih? Mau Elizabeth kemarin 1 bulan 1 miliar. Oh bangganya di situ. Aduh kasihan. Ya dasar orang desi. Desi itu ya gitu. Saudara bangganya ke rumah sakit. Pastinya bangganya kemana Cik kemarin? Oh keliling. Betul? Ya nggak, kemarin itu lihat pinguin ke Selandia Baru. Loh kan di sini juga ada kebun binatang. Ya beda. Iya. Makanya terus kalau ditanya lagi, Pak izin misalnya, Cik besok saya nggak datang ya, bulan depan saya mau jalan-jalan kemana? Jungfraujoch di Swiss. Loh macet kan sama gunung. Ya jelas beda, saudara. Walaupun sama-sama gunung, ya mana? Makanya jadi orang Kristen tuh mesti hidup, saudara. Pakai seperlunya, simpan selebihnya. Jangan simpan terus berlebih-lebihan. Makanya nanti sumbang dokter di Singapura. Saudara pikir nanti Tuhan kembalikan kalau saudara nyumbang di sana? Dikembalikan Tuhan? Enggak. Ada janji misalnya masuk rumah sakit disebutkan, bilang kau masuk rumah sakit ini berapapun biayanya, Tuhan akan kembalikan 30 kali ganda, 60 kali ganda. Ada? Enggak ada.
Makanya mumpung masih sehat kayak gini, istrimu juga masih sehat, matanya normal, bisa jalan nggak di kursi roda, ajak jalan-jalan sering-sering. Gitu loh. 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 Ya mana? Paling bilang ayo aja anak-anak semua, yuk jalan-jalan. Papa mau buang ujian. Betul, daripada hitung yang kecil-kecil itu ya isienan, liang sienan, ucienan, iwanan, xiaochien. Amin. Papa cuma hitung yang cepean, pokok yang itu tuh kasih mama simpen untuk jalan-jalan gitu loh. Kok nggak ada amin ya? Nggak percaya kayaknya. Nah, iya nah. Saudara, punya liang sienan cuma bayar parkir. Betul saudara. Punya isienan bayar parkir dilototin sama tukang parkir. Iya nah, omong 2.000 pasti bilang gitu. Enak aja 1.000 parkir, amin. Emangnya sepeda. Jadi kembali dulu. Ayo jalan-jalan. Keliling mana-mana. Saya pergi keliling Eropa Timur sudah habis saya pergi. Saudara Eropa Barat sudah habis. Saudara sebut mana udah pergi semua. Ya, saya naik kapal pesiar di Laut Tengah, di Yunani. Nggak ketemu tuh. Heran kemana aja mereka. Tapi kalau ke Sinciapu pasti ketemu. Iya, betul. Ada satu kali kami pergi situ pelayanan rumah sakit, ya. Saya masuk untuk doakan, udah. Pak Asen tadi lu, Paci kenal saya. Saya orang Surabaya, Pak. Oh, udah berapa lama di sini? Sekian minggu. Ada orang Jawa Tengah, sudah berapa lama? Sanien. 3 tahun di rumah sakit. Yang VIP. Cuma sendiri dia di rumah sakit. Sudah habis sekian miliar. Tetap geletak, tidak sembuh-sembuh. Sampai saya dalam hati, kok nggak dibawa pulang aja? Ya 1 hari berapa uang itu kalau kamar sendirian 1 orang tuh. Tapi suaminya bilang nggak apa-apa. Biar berapapun aku tetap jaga dia di sini daripada nanti kalau naik pesawat kemungkinan bisa mati. Luar biasa cinta suaminya, saudara. Jarang ketemu laki-laki yang seperti itu. Amin. Banyak laki-laki begitu sakit, ya sudahlah Tuhan angkat bawa pulang. Amin. Iya tuh, angkat bawa pulang daripada gua bangkrut, daripada gua susah, bawa pulang aja cepetan. Iya tuh, apalagi misalnya mantan pacarku yang dulu belum kawin. Ini bahaya. Iya, bahaya. Ya, apalagi terus ada dia di BBM. Wah, paling cuma nanya gimana istrimu. Wah, nanti saya doakan apa? Cepet mati. Saya mau cerita sedikit ya. Ternyata masalah asmara itu tidak mudah, betul? Walaupun kadang-kadang orang sudah nikah, bahkan bertahun-tahun. Kadang-kadang ininya masih loh ada ke situ-situnya itu ke dia punya apa bahasa Mandarinnya aciu cindren namanya. Ya? Bisa ada. Saya punya teman satu gereja, ya. Dia punya mama itu sudah hampir jise. Ya, papanya meninggal sebelum itu. Dia kemudian pas jalan-jalan pergi Jakarta sama anak ketemu mantan pacarnya pertama. Juga sudah hampir fase suwe. Saudara tahu? Tahu saudara apa yang terjadi? Lari kawin berdua. Karena anak-anak semua nggak setuju. Anak-anak bilang mama sudah jise itu loh, dia udah di rumah. Saudara, mamanya bilang apa? Dulu mama pernah kecewakan dia 1 kali. Mama nikah sama papa kamu. Sekarang mama tidak mau kecewakan dia lagi kedua kali. Menikah saudara, umur sak gitu. Coba bayangkan. Ya, cinta pertama itu ternyata luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara pernah dulu suamimu, istrimu bukan cinta pertamamu, itu minta pelayanan pelepasan. Saya ngomong jujur. Kenapa? Itu ada ikatan roh bisa sangat kuat. Tiba-tiba saudara bisa mimpi dia ketika dia susah. Tiba-tiba kok saya mimpi. Kayaknya ada apa? Itu bisa. Ada ikatan roh. Itu harus diputuskan. Makanya banyak saudara orang sudah punya pacar seringkali rumah tangganya perang terus. Bukan karena setan. Karena ininya masih belum utuh kembali ke dia. Saya banyak layani keluarga-keluarga seperti itu. Makanya saudara, ketika mereka masuk Kanaan, kota pertama yang mereka tinggal, tempat pertama mereka tinggal namanya apa? Gilgal. Gilgal itu berasal dari kata Galil. Galil itu artinya menggulung lipatan. Berarti lipatan lamanya tergulung, gak inget-inget lagi. Itu langkah pertama waktu masuk ke Nah, banyak rumah tangga walaupun sudah Kristen, mereka belum beres, saudara. Bahkan berapa bulan lalu saya ketemu masih pukul istri. Pukul istri ngomong, kamu tidak seperti pacar saya yang dulu. Karena istrinya juga keras. Jadi dia merasa pacar lamaku lebih baik dari kamu.
Aku nikah 20-an tahun sama kamu nggak dapat apa-apa. Cuman sakit hati doang. Jadi kalau marah pukul. Selalu ngomong, kamu tidak seperti pacarku yang dulu. Istrinya tambah digitukan, buat apa aku berubah untuk jadi seperti pacarmu yang dulu? Aku istrimu. Rame terus. Sampai hari ini belum ada penyelesaian. Makanya laki-laki yang ada di sini, kalau istrimu itu bukan cinta pertamamu, engkau minta didoakan supaya hatimu dipulihkan. Seneng tidak? Seneng. Saudara, secara roh kita sudah ada ikatan dengan yang dulu. Ketika kita katakan, I love you. Terus, hidupku, aduh nggak bisa hidup tanpamu. Betul? Padahal sudah ganti 8 orang. Bodoh banget. Tanpamu. Iya nggak? Saudara, tapi memang wanita goblok, saudara. Loh, terus saya bilang, wanita itu goblok, suka dirayu, suka dipuji. Betul apa enggak? Aku sebelum nikah, saudara, pacarku belasan. Setiap kali ada yang bilang, loh, dulu kamu pacaran sama dia? Saya bilang, memang aku punya pacar banyak. Tapi aku kan mencari sesuatu di dalam mereka. Terus, aku cari, enggak aku temukan. Aku cuma temukan di dalam kamu. Wah, dia besar kepalanya. Bahasa Mandarinnya langsung patuh. Wow, hidrosipalus. Dia merasa aku lebih dari wanita-wanita yang sekian banyak itu. Aku lebih dari pemenang. Memang dia lebih goblok. Kenapa? Sudah sekian banyak korban dia juga nggak ngerti. Lebih goblok. Loh, serius saya ngomong. Mumpung nggak ada istri saya di sini. Kalau ada saya nggak berani cerita. Nanti dia bilang, kamu ingat yang mana? Salah lagi. Ya, karena saya suka lagu kan, lagu lama. Ya, salah satu lagu yang saya suka itu lagunya Elvis Presley. Dia juga sekolah di luar negeri. Jadi waktu saya putar lagu itu saya nyanyi, dia ngamuk. Kamu ingat yang mana? Karena lagu itu judul saudara syairnya, maybe I didn't love you. Itu loh saudara. Nah, terus ada syairnya panjang itu saya bisa, tapi nggak boleh korban nyanyi lagu itu. Isinya sebenarnya sebuah penyesalan seorang laki-laki yang tidak bisa mencintai mantan pacarnya yang dulu dengan cinta yang dalam. Asal saya cuma nyanyi itu nggak ada mikir yang dulu-dulu, nggak ada yang saya sesali, saudara. Mereka nyesali saya, iya, saya nggak nyesel. Ya, saya cuma seneng nadanya. Saya nyanyikan itu dia langsung sidang saya. Kamu ingat yang mana? Kamu rasa kamu nggak cinta yang mana dulu sampai kamu nyesel? Saya bilang aku cuma nyanyi, walaupun aku bisa juga bahasa Inggris, aku ngerti, tapi aku cuma seneng nadanya, bukan syairnya. Aku disidang. Ya sudah. Sejak itu aku nggak berani lagi, saudara. Saya punya HP pun saya ilangin itu dulu, ringtone-nya itu bahaya. Kalau sudah nikah menyenangkan istri itu ibadah, saudara. Loh, iya. Ketika ada pemberesan suami istri, Tuhan bilang apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bila saudara hidup bersama dengan rukun, ke sana Tuhan memerintahkan saudara tidak perlu minta, tidak perlu teriak puasa, tidak perlu ditumpangi tangan. Nek rumah tangga rukun, Tuhan yang memerintahkan berkat, kata ayat firman. Makanya rumah tangga yang begini terus itu biasanya ruwet, saudara. Senang tidak senang lama-lama entek. Yo, saya banyak ketemu lama-lama habis. Sudah habis baru kembali ke istri tua. Enak aja, karena terus saja sama perempuan itu, betul? Kok enak? Tapi karena diajar pengampunan, ya toh, pulang terus mati. Ya sudah loh. Engkau melihat bagaimana dia dihajar Tuhan. Itu baik. Saya nggak tahu kok korbannya sampai di sini, saudara. Berarti ada, saudara, seneng nggak seneng. Ya, juga masih ada istri yang masih ingat yang lama. Ya toh? Halo, tuh. Banyak seneng nggak seneng, saudara. Saya pernah ketemu orang yang cerita, aku nyesel nikah sama suamiku. Ada. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kan orang nikah nggak murni cinta, ada pertimbangan. Cinta tuh nggak bikin kenyang loh, saudara. Ya apa, ibu-ibu? Bikin kenyang nggak cinta? Biar kau sayang kali istrimu jam 1 lapar nggak? Ya, ibu-ibu sayang suami, lapar nggak? Lapar. Kecuali masih pacaran, duduk berdua dari pagi sampai sore nggak lapar, ya nak? Begitu nikah lapar, beda udah cintanya. Loh, iya toh. Ya bedanya apa lagi coba? Masih pacaran, duduk berdua 5 jam bisa, ya apa nak? Iya apa nak, ibu-ibu, bapak-bapak? Sekarang udah nikah bisa 5 jam sama istri duduk? Kadang-kadang bilang lama mau tidur. Kadang mau tidur pun sebelum gelap istrinya mau cerita dikit, nggak bisa. Loh, kok diem? Semua laki-laki gitu kan, semua perempuan juga gitu kan. Betul, masih dipacarin diem aja. Ini kan malu-malu merah. Kenapa dan ini akhir bawelnya keluar? Ya nggak bapak-bapak. Ya apa enggak? Rasa atau istrimu kadang enggak seperti yang dulu waktu dipacarin? Ya, mulai cuy.
Padahal kita nikah cari istri, bukan cari mama. Amin. Kita sudah cukup punya satu mama, cukup. Dapat mama lagi, bau. Loh, saya ngalami. Begitu saya nikah, saya bingung, saudara. Gini aku salah, gitu salah. Saya terus bilang, sebenarnya enak sendiri nek gini Tuhan. Ya, dulu waktu pacaran nggak terlalu banyak. Yang begitu, kadang saya pulang pelayanan. Yang aku mau cerita, kan kami punya anak anjing 4. Ya, sama-sama suka anjing. Jadi, yang itu loh, si Happy digigit si Belo yang aduh, udahlah masalah si Happy Belo besok ceritanya gampang. Nek, itu gampang-gampang, drop. Tapi nggak bisa cerita sih. Kadang-kadang saya yang aku teler, yang aku dari jalan sini pas ganti pesawat baru pulang sampai. Kadang-kadang saya ambil ini alat rekam. Ya, yang aku mau tidur, kamu rekam aja yang kamu mau cerita. Kamu loh, kan besok aku denger juga. Ternyata nggak bisa, saudara. Wanita tidak bisa dibegitukan. Amin. Dia mau kita dengarkan kan? Karena wanita memang sangat suka bicara dari zaman Hawa. Karena suaminya lagi sibuk, datang ular pun diajak ngobrol-ngobrol. Coba bayangkan, saudara. Senangnya wanita ngobrol. Lah senangnya laki-laki kan kerja, ya apa ya? Kan kerja supaya kenapa? Bisa kasih istri nih. Ini kebanggaan laki-laki kan begitu. Bukan kebanggaannya dengerin istrinya cerita. Iya. Mau berangkat kantor loh. Dengerin sih, iya. Jam berapa harus? 11. Oh iya, terus 12. Jam 1. Enggak, toh kebanggaannya laki-laki gitu. Kebanggaan laki-laki, kerja, sukses, punya duit. Itu kan kebanggaannya. Tapi kadar kesenangan perempuan lebih lengkap. Ya kan? Bukan hanya senang didengerin, diperhatiin. Duit juga. Amin. Loh, cuma diperhatiin toh, enggak dikasih duit, seneng. Jalan gandengan, tapi makannya di rumah cuman, maaf kata, sayur rebung. Lama-lama jadi rai gedek. Rebung toh, ya rai gedek, betul. Kan wanita menginginkan lengkap, ya kan? Kecukupan, perhatian. Iya apa ya? Iya, saudara. Makanya engkau yang punya istri itu, engkau adalah pahlawan. Kenapa? Berani menghadapi banyak tuntutan. Loh, saya lihat ibu-ibu banyak tertawa. Amin dalam hati. Tapi ingat, ya, istri yang baik tidak membuat hidup suaminya berat. Itu istri yang baik. Udah teler pulang mau dengerin cerita panjang-panjang, nggak usah. Engkau cerita sama Tuhan gini loh Tuhan gitu. Tapi kan kami butuh komunikasi. Butuh. Tanda istri yang hidup benar, dia akan lebih sedikit bicara ke suaminya. Karena dia sudah banyak bicara ke bapaknya di surga. Tapi kalau dia nggak suka doa, penuh di sininya, suaminya pusing kita jadi laki. Betul? Ayo, bapak-bapak di sini pernah nggak kadang-kadang, aduh udah terlalu cerewet. Pernah nggak merasa begitu? Nggak berani ngomong. Bebek saya aja. Kenapa? Sementara ini saya soalnya ternak teri, misalnya gitu. Tahu ternak teri? Tahu? Ternak teri, nek ternak ayam, kambing bagus, ternak teri. Kerjanya apa? Lagi ternak teri, Pak. Kok bisa? Iya, antar anak dan istri itu kerjanya. Enggak punya kerjaan lain. Pagi jemput antar anak pulang, siang antar istri pulang. Itu loh ternak teri. Tapi bersyukurlah kalau seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu yuk supaya nggak muter-muter ke situ ya. Jadi ingat bapak-bapak, dulu suami waktu pacaran bisa duduk pacaran berjam-jam, ya kan? Kiranya juga sekarang bisa duduk berjam-jam. Loh, senangnya wanita itu loh, saudara. Loh. Iya, senangnya wanita itu didengarkan, diperhatikan. Iya apa enggak ibu-ibu? Iya apa enggak? Loh. Oh enggak Pak, kalau saya yang penting uang aja. Nah ini perlu doa pelepasan juga. Ya, kalau cuma uang biar dia enggak pulang, yang penting uang. Ini repot, saudara. Yang normal pasti senang mesra, ya toh. Jalan sama anak-anak, pergi mall, makan bareng. Kesenangan wanita itu, saudara. Kesenangan laki-laki kerja pokok ada uang dikejar terus. Supaya kenapa? Laki merasa dia berharga ketika dia bisa punya duit dan memberikan keluarganya. Jarang sekali laki merasa berharga ketika dia bisa memperhatikan, kasih perhatian sama anak istri. Jarang dia merasa berharga di situ. Ya, makanya sering istri sih ngeluh toh. Walaupun sudah uang melimpah, kalau suatu tidak perhatikan ngeluh juga kan? Iya kan?
Padahal kerja suami coba. Di luar kerja, di rumah mendengarkan. Pusing loh saudara. Ya Pak ya? Makanya saudara kalau yang sudah nikah apa enggak, gampang periksa ini loh. Nek daun telinga tambah tebel pasti sudah nikah. Kenapa? Kak, tambah lama nikah tambah tebel. Karena kenapa? Semakin banyak omongan istri yang dia enggak dengar. Halo? Kok diem? Iya enggak ibu-ibu? Rasa enggak banyak sekali perkataanmu yang dia tidak dengarkan? Rasa enggak? Ada yang bilang, jangan ingatkan saya Pak Hasan, luka saya. Saya belajar melupakannya. Ya salahmu dulu. Makanya nek pacaran melek, bener-bener melek. Nek sudah nikah tutup separuh. Kenapa? Lihat baiknya tok, enggak usah lihat kekurangannya. Tapi kalau belum ya Kak, mumpung belum jadi. Iya kan? Makanya juga sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mulai dewasa, jangan hanya melihat kalau anakmu ditaksir orang kaya, orang mampu, langsung kasih. Satu orang pelayan Tuhan di gereja, suaminya sampai sekarang piara gendaan terus. Waktu dia konseling, dia katakan, Pak Hasan, kenapa sejak nikah suami saya selalu piara gendaan ganti. Oke, kita doa. Tuhan katakan, dulu dia punya pacar. Karena dia ingin senangkan orang tuanya, maka dia nikah dengan laki-laki ini. Terus saya katakan, maaf ya Taci, dulu Taci punya pacar loh, sebelum nikah sama suami. Iya betul Pak Hasan. Terus, karena ingin senangkan orang tua toh, itu ya Pak Hasan. Pacar saya itu masih kerja, yang ini anak orang kaya. Jadi dinikahkan sama orang tuanya. Alasannya? Ya kita memang butuh uang, ya Win. Nggak ada orang nikah nggak butuh uang, betul? Pesta nikahnya aja butuh uang. Terus habis nikahnya lebih banyak lagi butuh uang kan? Hari demi hari. Sampai saat ini, saudara. Perempuan inilah yang bekerja membiayai si laki-laki. Ya, jadi carinya apa? Tuhan yang takut sama Tuhan. Lah kalau kita benar-benar takut sama Tuhan, senang enggak senang pasti ditambah toh. Ya Pak ya, firman Tuhan bilang kan carilah dahulu kerajaan, pasti ditambah. Tapi kalau udah gak takut sama Tuhan, saudara lihat dari awal nikah udah hancur-hancuran. Sampai sekarang nih, masih enggak bisa lepas. Terus saya ketemu lagi satu. Kejadiannya sama, saudara. Ya, waktu itu ibadah begini, terus yang punya rumah bilang, Pak Hasan, tolong doain papa saya. Kenapa? Suka piara yang dari congkok, Pak Hasan. Ah, wih, kenapa? Lah ini encek wis tuwek, saudara, wis tuwek. Lah ini wis jalannya wis masih pelihara. Terus anak-anaknya yang perempuan bilang, ini loh Pak Hasan, kasih tahu papa, sudah pergi gereja masih suka yang dari congkok. Rupanya dia nggak suka yang orang congkok yang lahir di Indonesia. Dia mau barang asli lahir sana. Seleranya tinggi, saudara. Ya. Jadi dia pelihara. Terus ketangkepnya waktu lagi bawa itu cewek tuswe. Temennya punya teman persekutuan itu. Telepon, suamimu bawa orang perempuan dari congkok. Datang istrinya ke situ, saudara. Ya, ternyata apa? Disewa no rumah. Ternyata ada tarifnya. Nek hen meli itu sekitar sebulan. Kalau agak lumayan itu seutiau. Kalau biasa setiau sebulan. Loh saya tahu akhirnya kan nggak ada cerita itu. Si Om bilang apa? Pak Hasan, mereka semua tidak usah khawatir. Dia pikir saya ini akan terjebak sama perempuan itu? Enggak. Saya akan habis sama perempuan itu? Enggak. Mereka ini loh terlalu khawatir. Saya ini tiap 3 bulan ganti baru kok. Wih, bener saudara, Om itu ngomong gitu. Kan istrinya takut dia diporot habis nih. Dia bilang saya tiap 3 bulan ganti baru, nggak mungkin saya diporot. Wih, hebat saudara. Om yang sudah mau mati besok itu loh masih. Iya bisa apa sudah umur segitu? Iya kan, biar dia bawa katakan ginseng yang Ipetonian dari saudara. Paling bikin stroke. Sembarang. Dia kan mungkin dia mengaku, aku keturunan Abraham. Abraham Ipesue masih hebat. Amin. Loh, Sarah cu bisa paing. Bisa bayangkan. Iya enggak? Tapi belum tentu. Betul zaman sekarang susu tuh sudah diabetes. Saudara, sembarang. Wes.
saudara. Ini benar. Kenapa? Karena dia kaya sekali toh. Dia merasa nek buang dia uang kecil, dia tetap kaya. Bahkan kasih rumah. Masa aku nggak rugi kok, aku kekayaan nggak habis-habis. Kekayaan yang tidak disertai takut akan Tuhan hanya akan membuat malapetaka buat keluarga. Tapi kalau laki itu kaya dan takut akan Tuhan, itu keluarganya pasti bahagia. Ya makanya bersyukur saudara. Kalau maaf kata, ada suami-suami yang mungkin saudara bilang, aduh suami saya kok tidak sekaya si Anu. Bersyukur. Mungkin itu takarannya dia. Karena kalau tambah sugih bisa bahaya. Loh, saya ulang lagi. Saudara tahu waktu orang menikah, yang perempuan begitu beranak, melahirkan kan cepat tua. Betul, body jadi jelek. Jadi kalau dulu sini lekuk, sekarang kembung. Iya enggak? Iya apa enggak? Kalau dulu senyum ada resung pipi, sekarang satu bulat begitu dong. Ya kayak bakpao 2 ditampal gitu. Iya kan? Terus saudara lihat, sementara si laki-laki bekerja, tambah tinggi duitnya, tambah banyak duitnya, tambah sukses. Lihat, sementara istri kan tetap biasa-biasa kan? Itu kan membutuhkan apa? Takut sama Tuhan untuk bisa setia. Kenapa? Dengan dia tambah banyak duit, otomatis, maaf kata, perempuan yang tambah cantik mata duitan, yang tambah cantik yang mata duitan, gampang dia dapat kan? Ya enggak? Masalahnya lagi-lagi, saudara seringkali nggak ada ucapan terima kasih. Kenapa? Waktu dulu istrimu mau ketika engkau belum punya mungkin. Nggak punya, dia mau. Kenapa sekarang udah punya kita lihat dia? Kenapa? Salah lihat dulu. Amin. Kalau dulu kita katakan, aku bersyukur engkau mau. Ya kan? Terus sekarang kita yang merasa, kenapa aku mau sama yang begini? Tiba-tiba berubah ketika keberhasilan itu mulai kita dapat. Banyak laki-laki seperti itu. Makanya kalau orang bilang, ke surga katut, neraka nunut, salah. Perempuan kalau ke neraka pasti katut. Ke surga belum tentu nunut. Kalau menderita, bangkrut, susah, istri pasti ikut susah. Tapi kalau sudah kaya, belum tentu ikut senang. Bisa tetap sengsara. Bisa tetap sengsara, bisa. Mungkin tidak main perempuan, tapi pelitnya nyekal uang. Misalnya istri mau ke Singapura, nggak usah, di TP juga ada, di Sogo juga ada. Kasihlah dia jalan-jalan. Iya kan? Hati-hati makanya ya. Nanti kasih tahu anakmu kalau punya anak perempuan. Kalau laki-laki itu awalnya suka berkorban, suka ngasih, suka apa. Hati-hati. Kenapa? Nanti hukum tabur tuai. Sekarang dia berkorban, begitu nikah kau dikorbankan. Dia sudah nabur, wajar dia menuai. Saudara, laki itu harus benar-benar takut sama Tuhan. Karena otomatis kita kan laki kan tambah kerja, tambah punya duit, tambah yucian. Sedangkan yang wanita ya biasa-biasa. Malah kalau dia nggak rawat diri, tambah rawan. Loh kalau sudah punya anak, coba saudara berubah nggak kalau dia nggak pergi fitness, nggak dia rawat? Berubah kan? Kalau dulu sini pegang ada lekukan sit. Kalau sekarang di sini lekukannya. Iya, betul. Sehingga kita mau beliin kalong bingung, nggak ada nih nyambung. Di mana lu dipasangin kalong? Jadi, karena sampai di mana tadi? Ya, supaya ingat ya, makanya ibu-ibu, ya, engkau juga mesti bersyukur. Sejelek apapun, sejahat apapun, seburuk apapun suamimu, dia itu sudah mengangkat satu beban di hidupmu. Yaitu beban siapa jodohku. Coba nih sudah tua terus cari jodoh agak susah. Betul, syukur-syukur dia mau dan salah lihat dulu. Jadi sejahat apapun dia, nggak apa-apa deh Tuhan, aku bersyukur dulu dia salah lihat. Kalau dia benar-benar lihat, percayalah, saudara. Ya, jadi ada bersyukur. Jadi dua-dua yang suami istri, suami juga bersyukur. Kenapa? Siapa sih mau dengan karaktermu yang begitu jelek? Ayo, saudara dan saya laki-laki rasa nggak punya karakter jelek? Rasa nggak? Rasa nggak? Saya rasa. Bersyukur dia mau dengan macam-macam karakter jelek kita kan? Loh. Kok diem? Iya tak? Saudara, saya bersyukur. Saya orangnya sangat keras. Saya orang tidak ada kompromi. Saudara, saya bersyukur. Kenapa? Dia bisa menghadapi orang yang tidak ada komprominya. Jangan merasa, ya salahmu. Loh, syukur dia dibikin tidak terlalu pintar supaya engkau dapat jodoh. Kalau dia terlalu pintar, nggak ada mau sama engkau. Halo? Coba katakan sama istrimu kalau ada di sebelahnya. Aku bersyukur kau gak bodoh. Semua orang juga tahu kalau lagi pacaran masa promosi baik-baik aja, ya apa enggak?
Semua juga tahu, dia lihat mamanya toh, dia sudah tahu, tapi dia bodoh, dia nggak pernah ambil pelajaran dari mamanya. Supaya engkau dapat jodoh. Kalau dia terlalu pintar, dia tahu begitu engkau dekati baik-baik, dia pasti bilang, promosi, nanti dan nikah beda. Nggak jadi nikah dong. Amin. Sekarang jadi bujang lapuk. Amin. Nah tahu dah, ini kalau ngomong suami istri berarti di sini banyak masalah suami istri. Dari tadi sebenarnya saya mau khotbah yang berbeda. Selalu ditarik Tuhan ke sini. Berarti ini banyak pergumulan masalah suami istri, bukan masalah duit dong. Ya. Secara harus tahu ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan nggak pernah minta nasihatnya Adam, ingat. Malah Adam disuruh tidur loh. Jangan banyak komentar. Barulah si Hawa dibuat. Amin. Begitu selesai dibawa. Supaya bukan berdasarkan pesanan dan kehendak Adam. Kehendaknya Tuhan, seleranya Tuhan mau dibuat gimana nih Adam? Adam nggak bisa bilang, Tuhan kenapa ndak ininya kayak kuaci? Biasanya kan senangnya yang gitu. Terus yang kedua, mengapa wajahnya nggak bunder, homya, rezeki gede? Nggak bisa, seleranya Tuhan mau buat kayak apa, ya kan? Bukan Adam yang dibilang, dah itu istrimu, cari dia dan bawa dia. Tidak. Tuhan membawa si Hawa kepada artinya, senang ndak senang istri harus terus berusaha mendekati suami. Jangan, sudah nggak pulang dekat WW Gombel baru, kamu di mana yang? Kamu nggak inget pulang. Buat apa inget pulang? Loh, rukun ndaknya rumah tangga paling banyak ditentukan oleh istri sebenarnya, bukan suami. Kenapa? Selama istri, iya pak, oke pak, iya pak, biasanya aman. Tapi kalau udah berani bantah, berani apa? Beda ceritanya. Betul, karena laki-laki itu memang keturunan anak raja, amin. Jadi seringkali nggak boleh dibantah. Ya istri harus, iya pak, oke pak, baik pak, baik pak. Gitu, pasti suaminya istriku. Jadi istri disuruh apa? Jangan pakai otak. Salah. Namanya penolong masih lebih pintar dari yang ditolong, iya kan? Iya kan? Tapi suami seringkali merasa dia lebih pintar, makanya seringkali kejedok. Istri juga bukan bersikap sebagai penolong, tapi sering perongrong. Pak, sudah sekian tahun nikah, cuma cincin kawin aja aku pakai. Terus mau pakai cincin apa? Oh, pakai berlian, Pak. Hati-hati kalau dirampok. Amin. Loh, kok diem? Baik. Masih baru jam berapa sih? Baru belum jam 9. Kita selesai jam 10, saudara. Loh, saya nggak minta tambahan biar lembur. Kesukaan pendeta itu menyampaikan firman. Saudara, jangan pikir, kalau lebih lama dapat tambahan nih. Bukan, saudara. Nggak ada urusannya. Ya, hamba Tuhan nggak boleh jadi hamba uang. Saudara. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kenapa harus dipepet? Kenapa harus menghadapi hal yang berat? Supaya kita ngerti. Oke, poin kedua sekarang. Ayo kita lihat. Kejadian. Pasal 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat Kejadian 18 ayat 14. Sudah? Sudah? Ketemu? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki. Lihat, saudara. Tuhan janji sama Abraham, janji sama Abraham, janji sama Abraham. Berkali-kali Tuhan janji akan beri. Tetapi kemudian di satu titik dia katakan tahun depan. Nah, sekarang perhatikan, saudara. Ya. Kenapa Tuhan menunggu sampai benar-benar Abraham sampai 100 tahun baru punya anak, dong? Sarah 88. Saudara, perhatikan. Kalau pergumulanmu dan pergumulan saya, janji Tuhan atas engkau dan saya, cepat diberi, cepat dikasih, cepat diadakan dan digenapi. Percayalah sesudah itu digenapi, saudara dan saya menjadi orang yang sulit diatur Tuhan lagi. Lihat, saudara. Sesudah tidak ada harapan, tidak mungkin lagi. Bahkan kalau sekarang lihat, memang ada ilmu kedokteran bisa buat apa? Pinjam kandungan. Pernah kan saya baca di koran, seorang nenek umur 60 itu dipinjam rahimnya untuk mengandung. Masih ada batasnya sampai losean masih bisa dipinjam kandungannya. Tapi lebih sudah nggak bisa sampai sekarang. Nah, lihat. Zaman dulu tidak mungkin bisa mengandung. Sudah mati haid selesai kan? Apa enggak tahu? Saya perlu jelaskan. Loh, pendeta bukan hanya tahu firman, dia tahu macam-macam juga. Ya karena konselingnya orang kan enggak ada konseling firman toh, konselingnya macam-macam.
Ya, Pak, saya dan nikah belum punya anak. Oke, ini Pak, belum punya kerjaan. Semua ditangani. Nggak bisa bilang, maaf, kalau itu bukan bidang saya. Bidang saya cuma perpuluhan. Waduh, bahaya, saudara. Itu dosa, saudara. Bidangnya kok khusus perpuluhan. Baik. Sampai tidak mungkin sama sekali. Berarti itu apa? Ada pengosongan, ada pengosongan, proses penggurasan, sampai tidak ada harapan sama sekali. Sehingga waktu diberi, perhatikan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anakmu ke gunung yang aku tunjukkan. Nurut nggak? Nurut. Lihat, saudara. Kenapa saudara dan saya akan dibawa Tuhan semakin sulit seringkali? Supaya saudara dan saya itu, kalau nanti Tuhan jawab, tetap nurut. Banyak orang Kristen pergi gereja hanya sampai masalahnya selesai. Begitu selesai, dia mulai izin cuti sama Tuhan. Izin cuti, izin permakluman. Ya kan? Tapi kalau lagi susah, tiap kali hadir ibadah, rajinnya minta ampun. Ke persekutuan mana dia pergi, doa mana dia pergi, doa subuh dia pergi. Tapi coba masalahnya sudah ditolong, mau pergi lagi? Nggak bisa, sibuk, banyak urusan. Saudara, kenapa saudara dan saya perlu digencet? Kenapa Tuhan seperti menunda janjinya? Seperti membiarkan kita semakin parah, semakin tidak mungkin? Karena Tuhan mau membentuk saudara dan saya tidak terikat kepada apa yang dijanjikan, tetapi terikat kepada yang menjanjikan. Perhatikan di sini. Ya, jadi dibiarkan Tuhan sepertinya, lihat ini, tambah usia terus kan? Ilmu kedokteran mengatakan wanita di atas usia tansesue itu sudah agak susah melahirkan karena sudah nggak elastis. Saudara, terus lihat Abraham waktu istrinya mau mengandung kan dia cucu, ya toh? Umur cucu nggak kena diabetes. Lo kalau kena diabetes, ya. Ngerti maksud saya? Loh, ini semua orang dewasa semua. Saya ngomong secara dewasa. Saya sekarang ini saya udah masuk sesepak. Lihat sehatnya. Jadi orang yang taat itu biasanya lebih sehat dari orang yang suka berontak sama Tuhan. Yang kedua, lihat. Dibiarkan semakin tidak mungkin. Ketika digenapi, tetap nurut, tetap taat. Banyak orang janji sama Tuhan. Kalau begitu terjadi dia lupa janjinya kan. Makanya perlu dilatih agak lama. Perlu dilatih sampai benar-benar tidak ada harapan lagi. Supaya kalau besok tergenapi itu karena kemurahan Tuhan. Kalau besok diberi itu karena janji Tuhan digenapi. Supaya ingat nggak lupa diri. Banyak Kristen lupa diri. Nek kaya, maaf kata, nek miskin datang menyusahkan Tuhan, tak minta. Nek sudah kaya, juga menyusahkan Tuhan karena nggak pernah muncul. Tuhan kan kangen sama kita, bukan kangen sama persembahan kita. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Saudara yang punya anak, kangen sama anaknya karena mau minta duit sama anak. Minta duit. Kangen sama anak untuk apa sih? Cuma ngajak ngomong anaknya, atau seneng tuh. Kangennya, Tuhan juga begitu. Dia kangen sama anaknya, bukan mau minta duit saudara. Tapi kita lagi susah datang. Amin. Tapi begitu sudah dikasih, bapaknya sering tak mana. Malaikat coba tanya, anakku di mana? Nggak hadir Tuhan. Nggak hadir. Terpaksa Tuhan bilang susah dipanggil nih anak. Resepnya apa malaikat? Kasih masalah Tuhan. Belum datang lagi. Ya. Resep kuno yang manjur, saudara. Oh, sekarang yang ketiga. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Dua-dua. Terutama kalau lagi lapar. Amin. Iya. Oke lah, agak telat sedikit toh. Masa sih singkat-singkat terus pulang? Dapat apa? Sekolah aja minimal satu mata pelajaran 45 menit. Masa khotbahnya singkat-singkat, kapan pinternya? Amin. Namanya ibu rumah tangga, suruh ngurus rumah tangga malas, tapi suruh ngurusin rumah tetangganya seneng. Itu loh, Pak. Istrinya dia tuh gini loh, Pak. Gini, ngurus rumah tetangga. Amin. Makanya kalau jadi ibu jangan juga ngurusi rumah tetangga. Apalagi kita sama suamimu, Pak, dia loh Pak, istrinya Pak, kemarin Pak dibeliin berlian Pak. Pak, sudah 3 kali Pak tahun ini Pak. Walaupun kau cerita begitu, itu bisa menghancurkan laki-laki tahu. Banyak wanita tanpa sadar menghancurkan laki-laki. Dengan cerita-cerita itu loh dia begini, suaminya dia begini, itu bisa menghancurkan. Saudara tahu di dalam penyakit kalau saudara pergi Shinsei ada yang namanya amsyong. Ya? Itu hancur di dalam. Saudara mungkin saking semangatnya cerita, Pak, mobilnya dia Pak baru beli lagi Pak, sudah 3 beli lagi, 4 Pak. Padahal cuma cerita.
Tapi kan suamimu bisa, itu jadi hati-hati kalau cerita. Kami laki-laki, kalau nyakiti perempuan, kelihatan mata merah istri. Ya kan? Kadang Pancasila di pipi. Tapi kalau istri nyakiti kami, tidak kelihatan. Loh. Iya. Betul nggak Bapak? Coba aja dia ngomong. Kong. Misalnya nama suaminya Akong. Ya kan? Loh. Maksudnya Akong. Dulu tuh Kongren, sampai sekarang Kongren. Jadi Akong. Misalnya Kong. Dulu Kong. Pacarku tuh. Misalnya. Ya. Dulu. Waduh. Dulu. Sekarang sukses. Cuma ngomong gitu aja kan hancur hati laki-laki. Betul? Betul. Kayak wanita juga tanpa sadar sering bukan jadi penolong, tapi bikin luka dalam. Makanya perlu pencuang. Remuk di dalam kalau kita diomongin gitu, saudara. Betul nggak, ayo laki-laki? Ketika istrimu cerita suaminya lain sukses, suami orang lain bisa membelikan ini itu, bagaimana rasanya? Senang? Tanpa sadar kita luka kan? Ya. Makanya ibu-ibu hati-hati ya. Jangan pergi persekutuan rajin, pergi gereja rajin, tapi mulut nggak dijaga. Saya kan cuma cerita, ya tapi pilih-pilihlah yang kau ceritakan. Betul. Kalau dia misalnya suamimu juga cerita, aduh istrinya dia loh, luar biasa, bodinya tambah bagus malah. Kalau dulu baru nikah nggak ngurus sekali, aduh tambah bagus, kulitnya tambah bagus. Itu wajah juga kemarin dioperasi plastik, aduh persis kayak licin ada waktu umur 20. Misalnya gitu. Seneng nggak kau denger suamimu cerita wanita lain? Apa kau bilang, wih puji Tuhan Pak, matamu masih normal gitu. Nggak mungkin tuh, pasti maumu apa sih cerita perempuan lain. Iya kan? Jadi hati-hati, ada hal-hal yang kita tidak sengaja lakukan dan itu menyakitkan. Halo. Loh. Istrimu itu anaknya Tuhan bukan? Suamimu itu anaknya Tuhan bukan? Ketika engkau menyakiti dia, engkau berurusan dengan mertuamu di surga. Sering saya layani konseling, masalahnya di situ. Saudara, yang namanya penolong itu pasti lebih ngerti. Saudara pergi dokter, saudara sakit, ditolong dokter, dokter lebih ngerti kesehatan apa saudara? Sebenarnya dia lebih ngerti, tapi kenapa selalu dianggap lebih bodoh? Karena tidak pernah itu ditumbuhkan, tidak pernah itu diajar, tidak pernah itu diberi kesempatan. Tapi juga istri yang tidak benar-benar dekat sama Tuhan, tidak takut sama Tuhan, itu juga nggak akan punya hikmat. Tapi kalau dia takut sama Tuhan, saudara peka nggak peka bisa dengar suara Roh Kudus atau tidak? Itu maaf kata, ya insting wanita lebih peka daripada laki-laki. Banyak kesaksian-kesaksian ketika mereka tidak dengarkan istri mereka rugi, banyak sekali. Ya, makanya kalau banyak laki-laki di sini, mumpung ada istrimu, belajar dengarkan dia. Halo. Tidak selalu yang dia katakan semua tidak ada artinya. Tidak selalu yang dia katakan tidak perlu didengarkan. Banyak hal juga Tuhan bicara kepadamu lewat dia. Perempuan tahu apa? Apa? Saudara, memfungsikan dia. Nanti lama-lama difungsikan dia bisa lebih peka. Karena kenapa? Dia dikasih kesempatan. Makanya, nggak tahu nih kenapa masalah rumah tangga mulu dari tadi. Bingung saya, ayat ini kok muter ke rumah tangga lagi. Ingat saudara, rumah tangga yang rukun pasti diberkati Tuhan. Ya, saya ketemu orang-orang yang selalu kata penghalang berkat. Jadi saudara perhatikan ya, kau bikin istrimu senang, walaupun mungkin kau usahakan belum punya, bikin dia senang. Amin. Amin. Nuh. Saudara. Nuh. Jangan kasih murah-murah, saudara ngenyek bosnya. Bilangan. Pasal 11 ayat 22. Bilangan 11 ayat 22. Ya, saya tunggu. Nggak apa-apa toh kalau makanannya agak dingin sedikit. Loh, saya sering ke Eropa, saudara ya, pelayanan. Ya. Bahkan saya nikah pun pemberkatannya di Eropa. Jadi biasa kalau kita makan dingin di situ biasa. Ya, pasta yang dingin, apa dingin biasa. Nggak semua harus yang panas. Panas, kalau terlalu panas nanti giginya sensitif. Oke, kita lanjutkan. Ayat 22. Bilangan 11 ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Lihat saudara. Di satu saat orang Israel ingin makan daging di padang gurun. Musa bingung. Kenapa?
Berapa banyak ini kambing domba, lembu yang harus dipotong untuk kasih makan sekian banyak orang. Lihat, saudara. Kadang engkau dan saya dibawa dalam satu kondisi, ini penghasilan saya, ini kebutuhan saya. Ini aset saya, ini utang saya. Kadang engkau dan saya akan dibawa dalam kondisi seperti itu. Untuk apa? Perhatikan. Untuk apa mereka dibawa dalam kondisi seperti itu? Mereka kelaparan, mereka susah sekarang, mereka ingin daging. Terus Musa bilang, bagaimana kasih makan mereka gini banyak? Untuk apa? Pertanyaannya kan begitu. Tuhan bisa kasih mana, bisa kasih daging pasti kan? Betul. Nah, sekarang saudara lihat ayat di atasnya. Kita akan lihat. Ayat keempat. Ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan roh nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara perhatikan. Orang-orang bajingan. Ya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, banyak bangsa lain yang juga tinggal di Mesir ikut mereka. Ini bukan orang Israel, bangsa-bangsa lain. Ada orang Ethiopia, orang macam-macam yang tinggal di Mesir. Mereka kemudian ikut orang Israel keluar. Lihat. Di tengah jalan mereka yang hasut. Mereka ini yang disebut orang bajingan. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya bukan bajingan, tapi bangsa lain. Saudara. Ya, mereka hasut karena bosan kita makan begini. Kamu kan apa umat Tuhan, masa makanannya begini melulu? Minta daging dong. Orang Israel dengar, terus orang Israel menangis. Lihat, saudara. Yang kedua. Engkau dan saya disebut umat Tuhan. Amin. Ukuranmu dan ukuran firman Tuhan bukan dunia. Tapi engkau dan saya seringkali masih pakai ukuran dunia. Contoh, Tuhan bilang apa? Kalau engkau bikin pesta, kalau ada orang yang terhormat datang, kau suruh duduk di depan, sementara orang yang miskin kau suruh duduk sana saja, engkau sudah jahat, kata Tuhan, betul? Itu ukuran firman, bukan ukuran manusia. Kita diajar memakai ukuran firman, nilai firman. Banyak orang Kristen persis terhasut oleh bangsa bajingan itu, karena kenapa? Nek, engkau anak Tuhan. Lihat mobilmu elek, lihat rumahmu modelnya kayak ngono, ya toh? Lihat. Terus mulai, iya Tuhan. Mana bukti? Iya Tuhan. Lihat. Kenapa diizinkan? Supaya engkau dan saya tidak memakai ukuran dunia. Ukuranmu adalah firman Tuhan, bukan dunia. Terserah dunia anggap goblok, bego, buang uang. Seperti bikin persekutuan gini, kan ini persekutuan buang uang. Betul? Dapat apa sih dari persekutuannya? Dapat apa? Nggak ada kan? Ini kalau orang dunia bilang, ngapain lu buang uang? Kita pakai ukuran firman. Kenapa? Menguatkan orang, menghibur orang. Itu yang kita lihat kan. Kalau kita cuma bikin doa-doa, kita doa sendiri juga bisa. Kita memakai nilai firman. Ukurannya Tuhan, bukan kalau pendeta terkenal khotbahnya harus jamnya loh. Lihat, apalagi kalau perlu diginiin. Ini diurapi. Saudara, lihat di sini. Kenapa engkau dan saya perlu dijepit? Supaya cara nilai duniawi kita ini dirubah. Rohani. Jangan lihat suamimu kebaikannya hanya dengan berapa uang yang dia bisa kasih engkau. Tapi mungkin lihat kerja kerasnya dia, walaupun sampai saat ini nggak cukup, tapi dia sudah bekerja dan bertanggung jawab. Jangan lihat istrimu kekurangannya, mungkin cerewetnya, bawelnya. Tapi lihat kejelekanmu sampai hari ini dia masih tahan bersama engkau, itu yang jelek itu loh. Itu syukuri. Ya, loh, saya udah bilang sama saudara kan, siapa yang merasa nggak punya sifat jelek, tolong angkat tangan. Semua kita punya sifat jelek, amin. Lah orang bisa betah nggak sama kita yang punya sifat jelek? Nggak betah. Lah buktinya dia betah itu kan ban kamsya. Tapi sering kita nilai, dia waktu nikah nggak bawa apa-apa. Loh, saudara maunya dia bawa apa? Sembarang, itu nilai dunia. Ya, terus dia cuma jadi ibu rumah tangga, dia nggak bisa cari duit. Loh, terus saudara mau jadikan dia apa? Itu nilai dunia. Lihat saudara, mereka dihasut oleh orang-orang yang ikut-ikutan ikut Tuhan. Bukan ikut Tuhan, ikut-ikutan. Saudara, terus lihat. Musa bilang, bagaimana bisa kasih makan segini banyak? Musa rohani, tapi kalkulatornya kalkulator jasmani. Betul? Kalkulatornya jasmani. Dia bilang, segini banyak orang, segini, mana bisa?
Kalau kita bilang ada orang yang memberi tapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat tapi menjadi miskin. Betul? Itu kalkulator surga. Musa rohani tapi pakai kalkulator jasmani. Saudara dan saya juga perlu dipepet dalam kondisi terjepit, berhenti pakai kalkulatormu, pakai kalkulator Tuhan. Ya, jadi kembali ke sini yuk. Antara persediaan dengan kebutuhan, antara aset dengan kewajiban. Lihat, antara penghasilan dan pengeluaran. Lihat, saudara. Tuhan bawa saudara dan saya di situ supaya kenapa? Kalkulator jasmanimu dibuang, pakai kalkulator rohani. Kalau engkau pakai kalkulator rohani, tidak pernah kekurangan. Jadi saudara dapat separuh berkat Tuhan. Padahal ada lagi yang lain. Kenapa saudara dan saya perlu dijepit? Perlu keadaan yang sangat berat, nggak ada harapan. Perlu. Tadi kan kalkulatornya diganti. Kalau sudah kalkulator surga, hidup nyaman. Kalau sudah kalkulatornya surga, beda pencet-pencetannya. Halo, tiap mengeluarkan berarti penambahan. Loh, itu tiap mengeluarkan berarti penambahan baru. Itu kalkulator surga. Saudara. Nah, kalau kalkulator dunia, keluarkan habis, keluarkan berkurang, keluarkan berkurang. Kalau kalkulator surga, keluarkan ada datang lagi, keluar ada tambah lagi. Begitu rumusnya. Halo. Tuh, ndak amin, ndak percaya, ini susah. Cuman percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan segera, baru amin. Yang gitu berat kalau keluarin dulu. Oke, lagi sedikit. Ya. Jadi nggak boleh hitungan. Nah, sekarang kita mau lihat Markus pasal 9 ayat ke-23. Markus 9:23. Sudah ketemu? Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang Lihat, saudara. Orang ini membawa anaknya ke murid-murid Yesus. Karena Yesus sedang di gunung. Dia bawa ke murid yang dibawa. Dan murid tidak bisa menyembuhkan. Betul? Kalau saudara baca ayat di atasnya, tidak bisa menyembuhkan. Sampai gurunya turun, baru sembuh. Ketika engkau dan saya masih Kristen anak-anak, kalau ada masalah langsung berharap ke pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Dan percayalah masalahmu tidak pernah selesai ketika didoakan orang. Siapapun tumpang tangan kepadamu tidak selesai. Siapapun menubuatkanmu tidak tergenapi dengan segera. Karena engkau disuruh cari Yesus, bukan cari pendeta, bukan cari hambanya Yesus. Banyak orang, pendeta ini, coba pendeta itu. Percaya nol. Paling cuma dikuatkan kembali, tenang Tuhan, tidak terlambat. Tuhan tahu masalahmu, dia bersegera. Langsung terjawab? Enggak, tetap aja kau punya masalah. Cuma dikuatkan, dihibur. Ya kan, diteguhkan kembali. Tuhan ingatkan janjinya lagi. Tapi terjawab? Belum. Sampai engkau datang sendiri, mengambil tanggung jawabmu sebagai orang Kristen, berdoa sendiri. Cari Tuhan sendiri, jangan main cari pendeta terus. Kalau saya terus-terusan dicari dan saya senang, berarti saya sudah kangtawan. Berarti saudara kangtawan? Berarti saya tidak membawa orang ke Yesus. Saya yang dicari oleh orang dan saya memanfaatkan Yesus. Padahal enak. Kan ada sistemnya. Anak rohani, perpuluhan kasih. Dosa. Kenapa? Ayo kita ajak dia mengenal Kristus. Bukan cari kita terus, tergantung kita terus. Ya, terus dia mendewa-dewakan kita. Ya, dia itu sesudah Tuhan Yesus dia nomor 4. Sembarang, ala Bapa, ala Anak, Roh Kudus dia nomor 4. Enggak ada itu di ayat firman. Enggak ada. Makanya lihat di sini, ketika orang ini mencari murid, dia tidak dapat jawaban. Engkau keliling kemana-mana persekutuan, kemana-mana ibadah, kemana-mana gereja. Kalau engkau tidak cari Tuhan, maaf kata, sering masalahmu nggak pernah kelar. Engkau harus belajar sendiri berdoa di rumah. Belajar sendiri cari Tuhan. Oke lah, perlu didoakan orang, perlu. Tapi cari Tuhan sendiri, itu juga wajib. Jangan sedikit, ada apa-apa saya telepon, ada apa-apa saya telepon, ada apa-apa saya telepon. Kenapa? Orang cari gampang, cari pendeta. Pak, ada pesan Tuhan buat saya. Memangnya saya SMS center? Kan bareng. Orang main, ada pesan enggak? Ada pesan enggak? Apa-apa, saya bilang ada, Kejadian Wahyu, baca. Embar, ya, mainnya cari enak. Lihat saudara. Ketika bapak ini ambil shortcut cari murid, tidak cari gurunya, tidak terjadi mujizat. Sekalipun kau sudah didoakan sekian banyak pendeta, sudah dibuatkan sekian banyak pendeta, kalau belum jadi,
Bukan salah kami hamba Tuhan menubuatkan, tapi salahmu pribadi nggak ambil tanggung jawab cari Tuhan langsung. Kau hanya cari kami ini, kami yang nggak bisa apa-apa ini. Cuman bisanya ngomong doang. Oke? Sudah? Kenapa perlu kejepit? Kenapa perlu nggak ada harapan? Supaya cari Tuhan. Kita cari siapa? Hambanya. Hambanya bisa apa kalau bosnya nggak kasih? Betul? Hambanya bisa apa kalau Tuhan nggak buat apa-apa? Ya, makanya saya kalau seperti orang bilang, oh saya dijawab Pak. Ya sudah, engkau diberkati Tuhan, selesai. Saya nggak pernah bilang, Maliaki 3 ayat 10. Tuhan yang bekerja, saya yang diupah. Tuhan bilang, lu maling lu. Aku yang kerja, lu ambil. Betul? Tuhan dikembalikan ke Tuhan dong. Oh, karena saya doakan. Tuhan bilang, kalau aku nggak kerjakan, bisa doa terjawab. Nggak bisa. Tapi orang Kristen lebih percaya hamba Tuhan daripada mau cari Tuhan. Ya kan? Cari bypass paling gampang. Amin. Cari Tuhan lama. Letel doa sendiri di rumah nggak betah. Amin. Enak cari hamba Tuhan. Maju yang punya beban berat. Betul? Tuhan tahu ketombemu. Iya toh? Terus dipegang rambutnya. Rambutmu sangat berminyak. Iya toh? Maka pakai sampo yang ada mengandung jeruk nipis. Kalau ketombe pakai yang mengandung set PTO dan sembarang. Nek, kalau enggak lucu gini cepat bosan mau pulang. Amin. Pantatnya panas balik sana, balik sini. Tapi kalau lucu gini senang dah. Betul? Udah pikir kita pendeta pelawak apa sembarang. Ya, minta ampun sama Tuhan. Oke, dikit lagi yuk. Sekarang kita lihat kenapa lagi perlu terjepit. Ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Baik. Sampai sana. Baik. Sudah. Ketika orang Aram menyerbu Israel, Samaria terkepung. Ini kejadian yang berbeda. Sesudah Samaria dikepung, mereka mulai kelaparan. Terus kalau sudah kelaparan semua mahal, betul? Kalau sudah bahan makanan nggak bisa masuk, orang ini kan semua kacau naik. Nah, lihat. Terus hamba Tuhan bernubuat. Besok semuanya akan jadi sangat murah. Yang tidak percaya adalah seorang perwira itu. Perwira itu bilang, mana mungkin? Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit tidak pernah terjadi. Nah, saudara perhatikan di sini apa? Mengapa orang-orang Israel dikepung itu oleh bangsa Aram, tentara Aram? Tuhan izinkan mereka kepepet. Kenapa Tuhan tidak kirim aja malaikat bunuh semua orang Aram? Betul? Gampang tuh, Tuhan bisa kan? Lah, orang Mesir aja anak sulung bisa dipilih Tuhan, semua anak sulung mati. Bisa kan? Gampang kan? Kenapa Tuhan biarkan? Lihat saudara. Perwira ini katakan tidak mungkin. Perwira, kalau prajurit belum tentu punya bawahan. Kalau perwira punya bawahan. Nah, lihat. Dia sudah nggak makan kan? Sudah kelaparan kan? Sementara orang yang mengepung dia kenyang dan kuat. Kalau orang kelaparan pergi perang, suruh lari nggak bisa. Suruh angkat senjata nggak bisa. Lihat saudara. Sering engkau dan saya diperhadapkan apa? Kepandaian, kepintaran, kecakapan, kebisaan, kekuatan perlu dihancurkan Tuhan. Supaya kenapa? Lihat di sini. Sering kekuatan kita membuat itu menjadi seperti tidak mungkin. Karena kenapa? Saudara dan saya mengukurnya pakai kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan. Iya kan? Saya masih ingat khotbah di satu gereja. Pagi itu saya khotbah, kemudian waktu saya selesai firman kan saya selalu doa. Tuhan, apa pesanmu? Ada anakku di sini ingin punya rumah. Saya katakan, saudara di sini siapa yang sedang ingin punya rumah? Satu orang embok-embok sarungan berdiri. Seorang embok-embok sarungan berdiri. Hatiku duk. Masa iso Tuhan, wis tuwek ngene punya rumah. Sudah sampai satu umur segini pun belum bisa punya rumah. Bagaimana caranya selagi kerja keras untuk punya rumah? Sudah tua sekali. Tapi saya doakan aja dalam hatiku, sedek begitu dia yang berdiri. Kalau yang muda-muda saya percaya masih banyak waktu kan. Loh, otakku juga main, saudara. Walaupun pengkhotbah, jangan pikir saya semua saya percaya. Bisa juga saya sendiri tidak percaya. Begitu mbok-mbok itu berdiri, aduh, wis tuwek ya gitu kan. Masa iso? Tuh. Ya toh, tapi ya sudah tak doain dari mimbar. Tuhan akan memberikan apa yang kau rindukan. Tuhan akan adakan kekuatan kau. Loh, kita harus kelihatannya beriman, saudara, walaupun kita sendiri ragu. Ini rahasia, tapi jangan cerita sama orang lain. Loh, ya, saya jujur. Banyak kami gitu. Terus,
Berapa bulan kemudian saya pelayanan di sana, pengurusnya yang cerita, Pak, ibu itu terima rumah. Walaupun sangat sederhana, harganya 180 juta doang, tapi itu rumah. Tuhan kirim satu orang pengusaha untuk memberkati dia. Memang mustahil buat ibu begitu tua bisa kerja lagi keras untuk punya rumah. Tapi tidak pernah mustahil buat Tuhan saya. Lihat saudara di sini. Perwira ini berpikiran secara apa? Prajurit berapa orang? Yang ngepung berapa? Kondisi mereka gimana? Kondisi kita gimana? Dia mengukur dirinya, kekuatannya. Memang semuanya mustahil. Makanya saudara dan saya perlu Tuhan. Bersyukurlah ada yang mustahil. Karena disitulah bagiannya Tuhan. Kalau yang tidak mustahil bagiannya kita bisa kerjakan. Yang mustahil, dah urusan Tuhan. Sudah kok. Terus apa yang tidak selesai kalau begitu? Yang bisa kita kerjakan. Yang mustahil urusan Tuhan. Terus apa yang mustahil kalau begitu? Tidak ada kan? Masalahnya engkau dan saya tidak mau ngalami yang begini-begini. Maunya, pokok kau percaya terjadi mujizat. Engkau beri lebih banyak, diberi lebih banyak. Enaknya Tuhan bukan pengganda uang. Tuhan bukan bank dengan bunga tertinggi. Sembarang aja. Ya, ketaatan kita, penurutan kita itulah tabungan ketaatan kita ke Tuhan. Itu bisa diuangkan. Bisa. Ketaatan bisa diuangkan? Bisa. Orang yang berjalan maju sambil menangis akan pulang dengan sorak. Artinya apa? Walaupun kau berat, sedih, engkau susah, tetap maju cari Tuhan. Nanti lihat hasil. Bukan bawa persembahan banyak-banyak sambil nangis. Ih, pendeta ini rampok. Bukan. Ya, karena ada pengajaran seperti itu sekarang. Saudara, kalau pergi kasih Tuhan harus sampai rasa sakit. Kalau tidak sakit, itu bukan persembahan, itu sedekah. Jadi harus kasih sebanyak-banyaknya. Itu pengajaran. Itu pengajaran ngawur. Ya, bikin orang bangkrut. Itu sudah mulai. Dia lihat di beberapa kota saya keliling, mereka sudah masuk pengajaran itu. Saya dengar kenapa saya khotbah, mereka cerita, Pak, kita diajarin gini loh, bener nggak? Saya bilang nggak bener. Masa kasih sebanyak-banyak sampai engkau sakit, rasa sakit baru nama persembahan. Itu baru namanya korban. Korban tuh harus sakit katanya. Itu pendeta tamak yang ngajar. Ya, pendeta mata duitan ngajar begitu. Semuanya harus apa? Berikanlah dengan sukarela. Firman Tuhan bilang, ya kan jangan dengan duka. Kok dipaksa sampai rasa sakit? Oke. Ayat terakhir. Yuk, ayat terakhir. Lukas pasal 1 ayat 38. Sudah paling akhir nih, udah terakhir dan paling akhir, nggak ada sambungannya. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat, saudara. Ketika Tuhan bicara kepada Maria, Maria bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tuhan bilang, Roh Kudus akan turun atas kamu. Ya. Saudara terima firman. Tanpa Roh Kudus itu nggak jadi. Saudara terima nubuat tanpa Roh Kudus nggak jadi. Jadi kalau nubuat tidak digerakkan Roh Kudus, cuma bikin saudara senang, itu nggak jadi. Ya, saya pernah dengar satu orang pengusaha dinubuatkan. I saw a bridge. Ya, aku melihat sebuah jembatan. I saw a bridge. And God said, ada rekamannya. Karena memang pengusaha ini dulu mau tender jembatan Madura. Dapat dia jembatan itu? Dinubuatkan dapat. Seorang pendeta Amerika yang top nubuatannya. Nggak terjadi. Engkau sudah terima firman. Engkau juga harus terima roh. Jangan cuma firman tok. Terus ayat-ayat diartikan sendiri. Ingat, Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, bukan apa yang kita rasa kita mengerti. Jadi kembali ke sini. Dia katakan, bagaimana mungkin? Terus roh akan turun ke atasmu. Jadi, saudara, apapun firman Tuhan, janji Tuhan, nubuatan dari Tuhan, engkau dan saya harus nurut Roh Kudus. Harus belajar hidup dipimpin roh. Saudara. Ya, kami banyak bikin doa semalam suntuk. Dari jam 10 malam sampai pagi jam 5. Dari jam 10 malam sampai pagi jam 5. Untuk melatih orang supaya peka. Supaya kenapa? Kalau dia sudah peka, enak ngobrol sama Tuhan. Enak dia mau ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan, dolar naik nggak? Bisa tanya? Bisa. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Engkau hanya mau firman. Engkau tidak mau roh memimpin engkau. Membangunkan engkau malam untuk berdoa. Mendorong engkau baca firman. Siapa yang rasanya tidak pernah didorong berdoa? Tolong angkat tangan. Saya ulang. Siapa yang rasanya pernah didorong untuk berdoa? Angkat tangan. Semua. Nurut nggak?
Engkau didorong roh untuk berdoa. Kadang engkau nonton TV tiba-tiba cukup tidur. Kadang-kadang ada seperti itu, engkau tidak sadar tiba-tiba, oh ya sudah kayaknya udah harus tidur. Ada kayaknya harus buka ayat, baca firman. Itu dorongan roh. Jangan cuma firman tok, ada roh terus. Karena firman tok tidak terjadi apapun dengan firman saja. Lihat, firman Tuhan datang kepada Maria, bagaimana mungkin? Roh turun. Jadi. Perhatikan. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin? Maria bilang, aku ini hamba. Betul? Punya hati hamba. Hamba tidak memperhamba. Hamba kerjanya cuma, ya Tuhan. Saya lihat, 10 perintah Tuhan itu bisa tidak diterjemahkan 10 saran Tuhan? Bisa? Boleh? Tidak boleh. Orang Katolik, orang Pantekosta, Protestan semua sebut 10 perintah. Namanya perintah harus dikerjakan. Amin. Kalau saran? Boleh tidak? Lah saudara, jangan memperlakukan firman ini jadi saran. Jangan memperlakukan firman ini cuma jadi petunjuk, tapi jadi perintah. Ya. Jadi jangan tanya-tanya, ini boleh lakukan Pak, ini dipikir, ini perintah. Perintah harus dikerjakan. Selama saudara dan saya punya hati hamba sama Tuhan itu, ya Tuhan, oke Tuhan. Yang mustahil, jadi. Ya nggak mungkin, jadi. Bapak sudah hamba selesai nyampaikan apa yang kau taruh di hati hamba pada malam hari ini. Kalau ada yang khusus sekali, engkau mau lawat, ada yang kau mau sembuhkan, silahkan. Kalau tidak ada, hamba berhenti. Supaya tidak ditambah, tidak dikurangi. Amin. Saudara, saya tiba-tiba merasa saya punya punggung sini, pinggang sini sangat kayak ketekan. Siapa yang sangat sering ngalami di sini itu rasanya enggak enak pol. Mana orangnya? Ya. Tolong berdiri sekarang. Enggak usah maju. Berdiri aja di tempat supaya cepat. Yuk. Taruh tangan di bagian itu. Yang rasanya sering ada digerakkan sana sini, pokoknya nggak nyaman sekali, saudara. Ini tiba-tiba di sini saya nggak nyaman, ya. Saya nggak pernah punya penyakit itu. Kita mau berdoa. Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit, dan firman itu dia tidak pernah cabut sampai hari ini. Maka terjadilah seperti yang dia katakan, sembuhlah engkau. Dia tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dahulu dia menyembuhkan, sekarang dia juga menyembuhkan. Engkau tidak datang untuk cari hamba Tuhan, tapi engkau datang cari Tuhan. Maka Tuhan tidak mengecewakan engkau karena engkau berharap kepada Dia. Dia tunjukkan kuasanya kepadamu. Jadilah engkau baik, jadilah engkau baik, jadilah engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit di pinggangmu itu apapun penyebabnya, hari ini hilang, hari ini keluar meninggalkan engkau, hari ini pergi untuk selama-lamanya dari tubuhmu, tidak mengganggu engkau lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya tiba-tiba melihat orang gini. Saya nggak tahu dia sakit apa. Saya dari tadi nggak ada lihat satupun gini. Siapa orangnya? Saya tidak tahu, ada sinusitis kah, ada polip kah di dalam hidungmu, ya, ada alergi yang parah kah di dalam hidungmu sehingga itu yang saya lihat. Dari tadi saya nggak ada lihat satupun yang begini-begini. Tapi siapa orangnya? Sudah berapa lama itu, Cik? Dari kecil. Oke. Ada orang yang buta sejak lahir, buat Tuhan gampang sembuh. Betul? Betul? Ketika kalau dia berharap sama Tuhan, bukan ke saya hamba Tuhan, dia sembuh. Tapi kalau dia bilang, karena Asen yang doakan saya sembuh, percaya tidak sembuh. Kenapa? Kami hanya bisa mendoakan ke Tuhan, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan saudara. Hamba Tuhan tidak bisa sembuhkan. Ya, banyak orang kenapa dia pulang dia tidak sembuh karena dia berharap ke hamba Tuhan itu. Kalau saudara berharap ke Tuhan, tidak, buat Tuhan itu dia membuat segala-galanya jadi baik. Yuk, pegang hidung tadi yang dari kecil seperti itu sekarang. Aku menyembah dan melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Dia mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia untuk kita dapat selamat. Tapi nama Yesus membuat dia selamat dari penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu sejak kecil sekarang dicabut keluar. Nyah dari hidupmu, nyah dari hidungmu. Roh-roh kelemahan ini keluar. Sekarang tidak boleh separuh, tidak boleh seperempat, seluruhnya harus keluar. Dan sekarang dia terima kelepasan dari penyakit yang mengganggu dia sejak lahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh total. Sembuh total. Haleluya. Amin. Saya tiba-tiba melihat, dikasih penglihatan Tuhan, ada orang yang punya masalah dengan sikunya. Mana orangnya?
Ada orang yang punya masalah dengan sikunya. Sikunya sering sekali bukan stroke tiba-tiba begini, bukan. Dia sering merasa sakit di bagian sikunya. Mana orangnya? Sudah berapa lama itu? Ya? 5 tahun. Baru-baru mau digenapkan 5 tahun. Sekarang tangan yang sehat pegang bagian yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia mengatakan dia meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda. Maka terimalah tanda itu sesuai janji Tuhan dan firman Tuhan, jadi sembuh. Sembuh sempurna sekarang. Tidak ada bekas lagi. Yang 5 tahun yang baru beberapa bulan, bagi Tuhan mudah untuk menyembuhkannya. Kau berharap kepada Tuhan, jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya merasa tiba-tiba bagian sini saya tidak nyaman. Bukan kiri atau kanan, tapi bagian agak sini. Adakah anak Tuhan yang punya keluhan di bagian situ, walaupun tidak sangat nyeri, tapi dia sering merasa kurang nyaman di bagian itu. Udah berapa lama itu, Cik? Di tengahnya kan, bukan kiri kanan kan? Ya. Oke. Kalau kiri kanan biasa, saudara. Itu bisa gejala pengapuran, bisa gejala kolesterol. Ya. Tapi ini tengahnya. Itu nggak tahu gejala apa, saudara. Ya. Tolong dipegang di bagian yang sakit itu. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Maka jadilah tubuhmu baik. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sembuh. Tidak ada bekas. Tidak boleh kumat. Sekalipun tidak boleh. Mulai malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.